Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi IPA, yaitu tentang indera pendengar atau telinga. Masih pada kompetensi dasar 3.6, yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar anak yang sedang berbicara menggunakan mikrofon. Kemudian di sini ada anak yang sedang mendengarkan. Nah, inilah proses bunyi yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Bunyi terjadi jika ada sumber bunyi, kemudian ada media perantara, dan ada indera pendengarnya. Di sini ada gambar anak yang sedang mendengarkan musik menggunakan headphone. Ya. Nah, benda-benda yang bergetar dan dapat menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagian-bagian dari telinga kita. Yang pertama di sini ada gelombang suara. Gelombang suara yang melewati daun telinga kita, ya, akan masuk melalui saluran telinga. Kemudian gelombang suara ini akan menggetarkan selaput gendang telinga, ya. Gendang telinga kita ini hanya seperti ini, berupa selaput tipis, ya. Selanjutnya, gelombang suara tadi diteruskan menuju tulang-tulang pendengaran. Di bagian telinga bagian tengah ini ada 3 macam tulang, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Selanjutnya, gelombang suara tadi diteruskan menuju rumah siput. Kenapa dibilang ini rumah siput? Ya, bentuknya seperti siput, ya. Nah, berupa lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, setelah itu gelombang suara tadi masuk atau diterima oleh saraf auditori. Tahu saraf-saraf kita? Dari saraf auditori ini kemudian diteruskan menuju ke otak. Nah, gelombang suara tadi yang diteruskan dari saraf ini menuju ke otak diproses di dalam otak. Selanjutnya, suara itu bisa kita dengar. Seperti ini skemanya, ya. Gelombang bunyi masuk melalui daun telinga, masuk ke saluran telinga, diterima oleh gendang telinga, diteruskan ke tulang pendengaran, kemudian ke rumah siput. Dari rumah siput gelombang suara tadi diterima oleh saraf-saraf pendengaran kita, diteruskan ke otak, diproses oleh otak kita sehingga bunyi bisa kita dengar. Nah, seperti itu ya mekanismenya. Selanjutnya, selain sebagai indera pendengar, ternyata telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Luar biasa bukan? Bahwa organ kita, telinga yang sangat kecil dan berada di atas, di bagian dalam kepala kita ini, ternyata berfungsi sebagai alat keseimbangan seluruh tubuh kita. Makanya anak-anak hati-hati, sering diingatkan ketika membersihkan telinga untuk tidak terlalu keras, ya, atau tidak terlalu dalam sehingga bisa merobek tadi gendang telinga itu hanya berupa selaput tipis, ya. Jika ada gangguan dengan gendang telinga kita, tentunya akan ada gangguan dengan proses mendengar kita. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, ini di sini indera pendengar kita. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Nah, di sini ada beberapa kelainan pada telinga. Yang pertama disebut tuli, ya. Biasanya anak-anak sering dengarkan tuli itu apa sih? Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Jadi kalau seseorang tuli, dia tidak bisa mendengar apapun, ya. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga. Nah, itu tadi Ibu sampaikan, hati-hati ketika membersihkan telinga kita. Kemudian nanti juga kita tidak boleh mendengarkan suara yang terlalu keras karena akan merusak gendang telinga kita. Tersumbatnya ruang telinga, ya, ada sesuatu yang menyumbat ruang telinga atau saluran telinga kita tadi sehingga gelombang suara tidak bisa diterima oleh gendang telinga. Kemudian atau rusaknya syaraf pendengaran. Nah, itu tadi, ya. Beberapa kerusakan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal.
Nah, pada orang yang telah lanjut usia maksudnya, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Ya. Selanjutnya yang nomor 2 disebut dengan kelainan yang kedua, yaitu disebut dengan conge. Ya, mohon maaf ya, memang seperti ini namanya. Nah, ya, conge adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Nah, makanya ketika anak-anak membersihkan telinga, pastikan alat pembersihnya, baik itu berupa kapas pembersih atau cotton bud yang seperti kita pakai biasanya atau menggunakan alat yang lain, pastikan kebersihannya karena itu akan memasuki bagian dalam telinga kita. Ya, jika alat pembersihnya itu kotor, tentunya ada bakteri yang ada di situ. Ketika kita masukkan ke telinga, itu bisa berbahaya, bisa menyebabkan infeksi di saluran telinga kita. Nah, bagaimana cara memelihara kesehatan telinga? Yang pertama, kita harus selalu membersihkan telinga dengan teratur dengan menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Kedua, jangan sekali-kali membersihkan telinga dengan benda yang keras dan tajam karena dapat merobek gendang telinga. Yang ketiga, hindari mendengar suara yang terlalu keras. Terakhir, tidak memukul atau menekan telinga kita. Nah, di sini juga kita akan mempelajari jenis-jenis bunyi dan frekuensinya berkaitan dengan indera pendengaran kita. Yang pertama ada bunyi infrasonik. Ya, bunyi infrasonik ini merupakan bunyi yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Namun bagi beberapa hewan seperti anjing, jangkrik, gajah, dan lumba-lumba, bunyi ini masih dapat mereka dengar. Frekuensi yang dimiliki oleh bunyi infrasonik kurang dari 20 Hz. Ya. Kalau tadi kita manusia bisa mendengar frekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik, ya, atau Hz. Nah, kalau di sini nih malah kurang dari 20 Hz itu tadi. Nah, yang kedua ada bunyi audiosonik. Nah, bunyi ini merupakan bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia atau telinga kita. Besar frekuensi bunyi ini ada 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini punya frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz. Ya. Berhubung frekuensi yang terlalu besar, maka telinga manusia tidak dapat menangkapnya. Tapi hewan seperti kelelawar bisa mendengar bunyi ini. Ya, ini gambar kelelawar. Tentunya anak-anak sudah tahu hewan yang namanya kelelawar. Nah, hewan ini bisa mendengar bunyi ultrasonik. Nah, demikian tadi kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian telinga kita, kemudian bagaimana cara merawatnya, kemudian setelah kita mengetahui bahwa bagian dalam telinga kita itu sangat rawan dan sangat kecil-kecil, ya, seperti gendang telinga tadi, saluran yang selaput yang sangat tipis, kemudian fungsi utamanya adalah sebagai keseimbangan tubuh kita. Maka kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan dianugerahkannya indera telinga, ya. Merawat telinga dan menggunakannya secara benar adalah bentuk dari rasa syukur tersebut. Nah, terima kasih. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.